Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama aku Devina Febrianti dengan NIM 251110151. Dalam dunia bisnis modern ini, komunikasi memegang peranan yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan manajemen. Komunikasi tidak hanya berfungsi sebagai alat penyampaian informasi, tetapi juga sebagai sarana koordinasi, pengambilan keputusan, serta pembentukan hubungan kerja yang harmonis antar individu dalam organisasi. Banyak perusahaan mengalami kegagalan bukan karena strategi bisnis yang salah, melainkan karena komunikasi yang tidak berjalan secara efektif. Pada video ini akan dibahas sebuah studi kasus nyata mengenai permasalahan komunikasi dalam manajemen bisnis pada perusahaan jasa digital. Nah, studi kasus ini menunjukkan bagaimana miskomunikasi dapat berdampak langsung pada kinerja perusahaan, serta bagaimana sistem komunikasi mampu meningkatkan efektivitas kerja dan kepuasan klien. Perusahaan yang menjadi objek studi kasus merupakan sebuah perusahaan jasa digital yang bergerak di bidang pengembangan aplikasi dan layanan teknologi informasi. Perusahaan ini melayani berbagai klien korporasi dan startup, baik dari dalam maupun luar negeri. Struktur organisasi perusahaan terdiri dari manajemen pusat, project manager, tim developer, serta tim pemasaran. Dalam operasionalnya, perusahaan menerapkan sistem kerja hybrid dan remote, sehingga komunikasi menjadi faktor krusial dalam memastikan setiap proyek berjalan sesuai rencana. Seluruh aktivitas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi proyek sangat bergantung pada efektivitas komunikasi antar tim. Ke pembahasan materi selanjutnya, tadi perusahaan menyebutkan bahwa perusahaan ini tuh melakukan sistem kerja remote, di mana sistem kerja remote ini karyawannya menyelesaikan tugas dan bertanggung jawab dari luar lokasi kantor. Contohnya seperti di rumah atau di kafe dengan menggunakan teknologi digital seperti laptop menggunakan internet. Untuk tetap terhubung dengan tim atau menyelesaikan tugas dengan fokus utama pada hasil kerja bukan pada lokasi atau kehadiran fisik mereka. Lanjut ke pembahasan selanjutnya. Permasalahan komunikasi mulai muncul ketika perusahaan menangani sebuah proyek besar dengan tenggat waktu yang ketat. Pada tahap awal proyek, klien mengajukan beberapa perubahan spesifikasi yang bersifat teknis. Namun, informasi mengenai perubahan tersebut tidak disampaikan secara jelas dan terdokumentasi oleh project manager kepada tim developer. Komunikasi hanya dilakukan secara lisan melalui pesan singkat tanpa adanya notulen atau dokumen resmi. Akibatnya, setiap anggota tim memiliki pemahaman yang berbeda terkait kebutuhan klien. Hal ini menyebabkan hasil pekerjaan tidak sesuai dengan ekspektasi, sehingga proyek ini mengalami beberapa kali revisi dan keterlambatan penyelesaian. Miskomunikasi yang terjadi memberikan dampak signifikan terhadap kinerja bisnis perusahaan. Proyek yang seharusnya selesai tepat waktu mengalami keterlambatan hingga beberapa minggu. Biaya operasional meningkat karena adanya revisi berulang, sementara kepuasan klien menurun akibat hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Selain itu, kondisi ini juga mempengaruhi hubungan internal perusahaan. Tim developer merasa terbebani karena sering menerima perubahan mendadak, sementara manajemen menilai kinerja timnya itu kurang optimal. Situasi tersebut menciptakan ketegangan internal dan menurunkan motivasi kerja karyawan. Berdasarkan evaluasi manajemen, permasalahan utama terletak pada lemahnya sistem komunikasi secara vertikal dan horizontal. Komunikasi vertikal menghubungkan orang-orang di tingkat otoritas yang berbeda, sedangkan komunikasi horizontal terjadi di antara rekan kerja pada tingkat yang sama. Komunikasi vertikal memastikan keteraturan dan keselarasan, sementara komunikasi horizontal mendukung kerja tim dan kolaborasi. Informasi dari manajemen dan project manager tidak disampaikan secara sistematis kepada tim pelaksana.
Diagram ini menunjukkan alur komunikasi dalam manajemen bisnis dimulai dari manajemen pusat yang menyampaikan kebijakan kepada project manager. Selanjutnya, informasi diteruskan kepada tim developer dan tim marketing. Hasil pekerjaan disampaikan kepada klien dan umpan balik klien digunakan sebagai bahan evaluasi oleh manajemen. Selain itu, tidak tersedia standar komunikasi tertulis yang dapat dijadikan acuan bersama. Yang berjalan cenderung satu arah tanpa adanya mekanisme umpan balik yang efektif. Akibatnya, manajemen tidak dapat memastikan apakah pesan yang disampaikan telah dipahami dengan benar oleh seluruh anggota tim. Kondisi ini menunjukkan bahwa komunikasi yang tidak struktur dapat menghambat pencapaian tujuan bisnis. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, manajemen perusahaan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem komunikasi yang ada. Beberapa langkah perbaikan kemudian diterapkan, antara lain dengan menyusun standar operasional, prosedur, komunikasi proyek yang jelas dan tertulis. Setiap perubahan spesifikasi dari klien wajib didokumentasikan secara resmi dan disampaikan melalui platform manajemen proyek. Selain itu, perusahaan juga menerapkan rapat koordinasi secara rutin untuk memastikan seluruh tim memiliki pemahaman yang sama. Manajemen membuka ruang untuk komunikasi dua arah agar karyawan dapat menyampaikan kendala dan masukan secara langsung. Setelah sistem komunikasi diperbaiki, perusahaan mulai merasakan dampak positif yang signifikan. Yang pertama, tingkat keterlambatan proyek menurun. Grafik ini menunjukkan bahwa sebelum perbaikan komunikasi, keterlambatan proyek mencapai 45%. Setelah sistem komunikasi diperbaiki, keterlambatan proyek menurun menjadi 15%. Yang kedua, jumlah revisinya berkurang. Grafik ini memperlihatkan bahwa miskomunikasi menyebabkan banyak revisi proyek. Setelah komunikasi menjadi lebih terstruktur, jumlah revisi menurun secara signifikan. Dan yang ketiga, kepuasan klien meningkat. Setelah perbaikan komunikasi manajemen, tingkat kepuasan klien meningkat dari 60% menjadi 85%. Tim internal juga merasa lebih terarah dalam bekerja karena setiap instruksi disampaikan secara jelas dan terdokumentasi. Peningkatan komunikasi yang efektif tidak hanya berdampak pada hasil proyek, tetapi juga pada hubungan kerja antar tim. Karyawan menjadi lebih percaya diri dan manajemen dapat melakukan pengawasan serta evaluasi kinerja yang lebih baik. Berdasarkan studi kasus tersebut, dapat disimpulkan bahwa komunikasi merupakan elemen fundamental dalam manajemen bisnis, khususnya pada perusahaan jasa digital. Komunikasi yang tidak efektif dapat menyebabkan kesalahan kerja, penurunan kinerja, dan kerugian bisnis. Sebaliknya, komunikasi yang jelas, terstruktur, dan dua arah mampu meningkatkan efisiensi kerja, kualitas pelayanan, serta keberhasilan perusahaan dalam mencapai tujuannya. Oleh karena itu, setiap organisasi bisnis perlu menjadikan komunikasi sebagai bagian integral dari sistem manajemen agar mampu bersaing dan berkembang di era bisnis modern ini. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.